paid promote. Nah, tapi saya udah nggak pakai paid promote terus terang saat ini. Kenapa? Karena menemukan cara yang lebih baik. Kedua, algoritma Instagram juga sudah berubah terus. Ya, Anda mungkin sadar. Tahu nggak bahwa kalau kita posting itu cuma 10% follower kita yang lihat postingan kita. Cuma 10%. Story mungkin agak lebih besar, 15-20%. Tapi kalau feeds itu cuma 10%. Jadi konten yang kita posting, yang kita diposting sama akun publik, itu hanya ke 10% follower. Jadi kalau kita iklan di akun yang 1 juta follower, berarti tayang di berapa follower dia? 100 ribunya aja. 900 ribunya gimana? Mereka nggak lihat postingan itu. Algoritmanya seperti itu. Nanti kalau yang itu rame, barulah dia viral. Barulah yang lihat lebih banyak. Makanya jangan heran. Kalau postingan ini begitu tayang, banyak yang like, banyak yang komen, itu postingan reach-nya nambah. Teman-teman ngerasain nggak? Postingan yang begitu tayang sepi, sama postingan yang tayang banyak yang like dan komen, itu lebih berkali lipat reach-nya. Kan bisa lihat di insight ya. Di Instagram bisnis kan ada reach-nya. Nah kalau misalkan kita lihat bahwa oh ternyata kalau kita mau reach-nya banyak, berarti yang komen harus banyak, yang like harus banyak. Apakah iklan produk itu yang like banyak, yang komen banyak? Produk loh? Enggak. Kalau iklan produk, kalau Anda lihat iklan produk, di like nggak? Di komen? Enggak. Yang komen online shop lain kan. Jadi kalau kita lihat iklan produk, ya orang nggak nge-like, nggak komen. Jadi agak sulit berharap iklan produk tayang, banyak yang nge-like, banyak yang komen. Makanya harus diakalin, gimana kita yang buat like sendiri, kita yang buat komen sendiri. Dan itu udah saya cobain. Ternyata kalau postingan di akun jualan saya yang like-nya banyak, yang komennya banyak, itu reach ke follower saya lebih banyak. Follower saya lebih banyak yang lihat, bisa 20%, 30%. Kenapa? Karena Instagram menganggap postingan ini rame. Kalau rame Instagram, udah sebarin aja. Bener nggak? Saya ulang ya. Kalau ada postingan muncul, sepi, apa yang Instagram pikirkan? Kontennya jelek, ngapain saya sebar? Kan gak ada yang suka. Yang kedua, postingannya tayang, rame. Begitu tayang langsung yang like, banyak komen, banyak like, banyak komen. Apa yang Instagram pikirkan? Ini postingan ada sesuatu nih, postingan nih, sesuatu nih. Banyak yang like, banyak yang komen. Saya sebar yang lebih banyak. Biar lebih banyak yang lihat, betul? Dan Instagram algoritmanya kan berubah, gak based on time. Ya, pernah kan lihat postingan 3 hari lalu masih ada muncul di timeline? Kenapa nih 3 hari lalu muncul ya? Karena rame kan. Sama Instagram keluarin lagi. Jadi gimana menyiasatinya? Ya kita aja sendiri yang nge-like, yang komen. Instagram nggak tahu kan itu yang nge-like, yang komen kita atau teman-teman kita. Kita panggil teman-teman kita suruh nge-like. Makanya ada yang disebut grup olok. Pernah dengar? Grup one like, one comment. Grup. Jadi anggaplah ini ada 100 orang, kita janjian. Woi 100 orang kita janjian. Nanti kalau gua posting, tolong semuanya like ya. Kalau gue posting, tolong semuanya like ya, komen ya. Berarti saya dapat berapa like? 100. Saya dapat berapa komen? Thank you, gantian ya. Akunnya apa? Semuanya gantian, saling like. Jadi masing-masing bisa dapat 100 like nggak? Masing-masing bisa dapat 100 komen nggak? Bisa, itu pakai grup. Dan bertahan beberapa waktu sampai akhirnya mereka lelah. Capek juga 100 orang. Kan berarti kan 100 postingan kan? Atau 50 gitu, 50. Jadi kan Anda harus setiap siang buka postingan orang 50 orang. Nge-like, komen gitu ya. Makanya ada muncul abis itu jasa, namanya jasa one like, one comment. Udah gak usah bikin grup lah. Udah bayar aja sekian ratus ribu sebulan. Nanti kita yang nge-like, kita yang komen. Kita udah punya pasukan like dan komen. Namanya Panasbung, pasukan nasi bungkus. Ya, ya, kita udah punya. Pokoknya posting jam sekian tenang. Tiba-tiba like-nya puluhan. Komennya puluhan. Tiba-tiba like-nya ratusan. Dan benar begitu saya coba, like-nya nambah. Dan ini saya nggak perlu beli like, organik dan nggak kena ban karena itu nggak pakai bot, nggak pakai sistem, nggak pakai itu pakai orang beneran. Ya, makanya kita bayar karena itu orang yang ngerjain. Itu handphonenya banyak, ya, punya pasukan nasi bungkus tadi gitu ya. Ya itu pekerjaannya, makanya disebut mulai komen. Dan mulaidigital.com juga punya jasa tersebut. Jadi teman-teman punya pilihan dua, ikut grupnya, bikin grup sendiri atau ya bayar. Ya sekian ratus ribu, akunnya rame. Nanti saya bahas lagi kenapa itu penting. Berikutnya endorse. Ya, udah biasa banget dengar kata endorse ya. Selebgram, artis. Endorse ini tidak hanya untuk traffic, tapi untuk branding. Beda nggak kalau yang pegang produknya artis? Beda. Ya, tapi hati-hati ya, ada dua level. Ya, level selebgram sama artis itu beda. Kalau selebgram itu biasanya followernya masih ratusan ribu ya, sampai beberapa juta. Artis itu tinggi dan tarifnya pasti beda. Saya udah coba. Kalau di selebgram itu kita nyari branding mungkin tidak sebagus artis kan?
Karena nggak semua orang tahu itu selebgram itu siapa. Tapi secara traffic lebih baik. Kenapa? Karena selebgram followersnya masih loyal. Kan gini, kalau kita follow nih, cewek cantik misalkan, ada pilihan, bisa artis, bisa selebgram kan gitu ya. Kenapa harus follow selebgram? Nggak artis sekalian yang udah jelas-jelas artis. Ya karena gue suka sama karakternya kan gitu misalkan. Artinya mereka punya fans loyal. Selebgram itu biasanya lebih punya fans loyal. Makanya sering kali ada selebgram bikin gathering, bahkan ada akun fanpage-nya, ya. Maksudnya ada fanbase. Selebgram loh, yang bahkan di bawah 100.000 pun ada. Mereka meskipun followernya nggak terlalu banyak, tapi kalau mereka posting, orang-orang pada suka. Makanya begitu mereka posting jualan sesuatu atau mereka bisa atur sedemikian caption dan fotonya bagus sehingga nggak kelihatan kayak jualan banget, mereka pada beli si followersnya. Lebih kuat influence-nya, ya makanya disebut influencer, mempengaruhi kan. Nah, tapi brandingnya kurang kuat karena bukan artis. Ada artis yang muncul di TV kan, apalagi layar lebar. Tapi begitu dicoba, trafficnya sedikit. Nah, jadi endorse juga ada dua pilihan. Kita mau nyari traffic apa mau nyari branding. Jangan sampai Anda nyesel. Saya udah bayar artis mahal-mahal, kok nggak ada trafficnya? Karena memang tujuannya salah. Tujuannya branding. Tapi begitu kita posting produk ini dipakai artis tersebut, traffic masuk, orang percaya kan gitu. Oh, tapi kan orang tahu itu endorse, bener nggak? Gimana dong? Itu kan pasti endorse, artisnya belum tentu pakai, ada yang gitu kan? Iya, untuk orang kota mungkin kayak gitu, tapi orang di luar kota besar belum tentu berpikiran seperti itu. Yang kedua, kalaupun mereka tahu itu endorse, minimal apa yang mereka dapatkan? Kalau Anda jadi followers yang tahu nih akun online shop ini endorse, ini mah bayar artis lah, artisnya mah nggak pakai. Tapi apa yang si calon pembeli itu dapatkan? Minimal apa yang ada di benak dia? Si akun ini berani bayar. Kalau berani bayar mahal artis berarti akunnya seri, nggak mungkin tipu-tipu kan gitu. Sesimpel itu ya. Jadi ini penting, ini penting. Nah, berikutnya Instagram Ads. Kenapa Instagram Ads? Karena Instagram Ads itu bisa meraih jangkauan lebih luas. Ya. Pernah lihat iklan kayak gini? Siapa yang pernah lihat iklan ini? Tulisannya sponsor. Oh iya. Berarti iklan saya nyampe kan? Pernah lihat iklan ini? Ini feed. Ini apa story kan? Ini feed. Ya, ada klik download di sini kan? Ada bersponsor. Berapa orang yang belum pernah bikin iklan bersponsor gini? Belum pernah bikin. Oke, berapa orang yang pengen bisa bikin iklan bersponsor kayak gini? Oh, banyak juga ya. Kenapa ini menarik? Karena nggak pakai pusing, harus nyari-nyari akun lambe-lambean yang mana yang bagus kan gitu ya. Nggak pusing dan ini datanya jelas ya. Murah. Beneran ya, murah. Ada Bu Rara di sini. Kan sebelumnya Bu Rara ini pakai strategi paid promote. Berapa budget sebulan habis? 8 juta. Profit kurang lebih berapa? Gak apa-apa ceritain aja. Sebulan. Pas pakai paid promote. Rata-rata 20. Modal 8 juta dapat 20. Ya. Pakai Instagram Ads berapa modal yang keluar? 4 sampai 5 juta. Lumayan lah, menghemat kan? Nah, oh cuma beda 3 juta. Oke, sekarang gini. Kalau kita paid promote, kalau kita endorse, kita dapat data nggak? Kita bisa tahu nggak yang ngeklik iklan kita di artis itu berapa? Kita bisa tahu nggak siapa aja orang yang klik iklan kita di paid promote Lambe Tura itu? Nggak, kita nggak dapat data. Kita nggak bisa baca apapun. Kita nggak tahu juga. Kalau saya paid promote di 10 akun, saya nggak bisa benar-benar tahu yang beli ini dari akun yang mana. Benar nggak? Saya iklan di 10 akun berbeda, terus ada yang beli. Masa saya harus tanya, Pak, ingat nggak waktu itu iklannya lihat di mana? Apa jawaban dia? Terus datanya di mana? Saya punya rekamannya nggak? Enggak, saya bisa iklanin ke dia lagi nggak suatu saat? Sulit, ya, nggak ada data. Ternyata yang mahal adalah data. Kenapa? Ada Dana diskon 50%. Kenapa? Ada GoFood diskon sekian, GoPay diskon sekian persen. Apa yang mereka cari dengan diskon tersebut? Data. Jadi begitu mahalnya data. Begitu iklannya jadi murah dan kita dapat data, kita untung, bener nggak? Lebih murah 3 juta sebulan keluar kos kan lumayan 3 juta buat yang lain. Tapi dapat data. Data ini buat diolah. Jadi apa? Jadi bahan baku buat omset berikutnya. Ya, nanti saya bicara tentang custom audience. Nah, dan Instagram Ads itu targetnya benar-benar optimal. Contoh kayak gini. Kalau saya mau paid promote, saya punya produk misalkan laser cowok. Kayak gini ya. Bisa bantu saya kasih rekomendasi nggak akun publik yang bisa saya pakai buat ngiklan? Saya paid promote di mana? Akun cowok.
Saya mau jual jas gini, akun publik apa yang bisa saya pakai buat iklan? Gak apa-apa, nggak harus bener, apa aja. Akun sepak bola. Kenapa akun sepak bola? Karena followernya. Coba berarti pertanyaan saya, apakah semua yang suka sepak bola suka buzzer begini? Apakah tertarget? Nggak. Jadi dari iklan tersebut pasti banyak yang kebuang. Kalau Instagram Ads gimana? Persis. Saya bisa pakai narrow audience. Maksudnya gimana? Saya bisa cari pria di Bandung, ya misalkan, yang suka sepak bola, tapi suka juga baju ini, bisa. Karena mungkin blazernya ada bolanya. Ya mungkin kan? Saya bisa benar-benar spesifik. Saya bisa ini. Salah satu produk yang saya jual tuh ini nutrisi anak, produk vitamin nutrisi anak. Target market saya gimana? Saya bisa minta Instagram atau Facebook cariin saya ibu-ibu muda yang punya anak usia 0 sampai 1 tahun. Saya bisa tolong cariin saya yang umurnya anaknya 0 sampai 1 sampai 2 tahun, plus 3 sampai 8 tahun, dan seterusnya. Kok bisa Facebook apa Instagram tahu? Bisa nggak mereka tahu? Ya bisa. Dan saya bisa minta mereka, oke, Facebook, Instagram, tolong cariin ibu-ibu yang punya anak umur sekian, tapi yang suka barang-barang menengah ke atas ya. Bisa. Jadi yang suka barang-barang murah saya nggak mau iklanin. Kalau saya iklannya cuma sekedar, kan vitaminnya mahal, harganya 500.000. Kalau saya cuma sekedar milih ibu yang punya anak, itu irisannya besar nggak? Ibu-ibu yang punya anak banyak banget kan? Ada yang punya daya beli, ada yang nggak punya daya beli kan? Nah kalau saya iklanin semuanya, iklan saya kebuang. Tapi kalau saya persempit lagi, pokoknya ibu-ibu yang punya anak umur sekian, tapi daya belinya tinggi. Keren nggak? Oh dan harus tinggal di kota ini. Kenapa saya mau COD? Bisa nggak? Bisa. Bisa nggak pakai paid promote? Nggak pakai endorse? Nggak bisa. Itu luar biasanya gitu ya. Sedetail itu. Bahkan kalau saya jual casing handphone, pernah nggak Anda punya merek handphone tertentu, tiba-tiba muncul iklan casing, tapi casingnya persis kayak handphone yang kita pakai? Siapa yang pernah? Kenapa yang muncul tuh handphone yang sama dengan yang kita pakai? Karena yang iklan tuh emang sengaja. Tolong iklanin iklan saya ke orang-orang yang pakai handphone ini. Berarti iklannya tertarget nggak? Uangnya kebuang-buang nggak? Nggak jelas. Ngapain saya iklan casing handphone Apple ke yang punya Samsung? Bener nggak? Kan dia nggak akan beli. Orang dia benci Apple. Ya, ngapain beli handphone casing Apple kalau saya pakai Samsung kan gitu. Jadi kalau kita paid promote, oh saya paid promote, kayaknya di akun influencer ini bagus nih, saya mau jual casing iPhone. Pertanyaan saya, followersnya akun influencer itu isinya pakai Apple semua nggak? Jadi ada uang yang kebuang nggak di situ? Ada. Datanya dapat nggak? Enggak. Makanya saya lebih suka pakai iklan langsung. Tertar